Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Wahdi Al-Ghifari dengan NIM 2410911210002. Selamat datang di video pembelajaran anatomi permukaan. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana penanda anatomi permukaan digunakan dalam dunia medis untuk mempermudah pemeriksaan fisik dan diagnosis klinis. Bersiaplah untuk penjelasan mendalam yang akan membantu kalian memahami dasar-dasar anatomi ini dengan baik. Pertama-tama, mari kita definisikan apa sih anatomi permukaan. Jadi, anatomi permukaan adalah studi tentang bagian luar tubuh yang bisa kita lihat atau raba sebagai panduan untuk mengenali lokasi struktur di bawahnya, seperti organ dan otot. Pengetahuan ini penting bagi kita di dunia medis untuk membantu pemeriksaan fisik secara cepat dan efisien, sehingga memudahkan kita dalam membuat diagnosis tanpa prosedur invasif. Sekilas anatomi permukaan mungkin tampak sederhana, tetapi penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang landmark atau penanda tubuh ini adalah dasar dalam pemeriksaan fisik, perawatan medis, dan juga prosedur bedah. Misalnya, saat kita melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid, deteksi lokasi jantung, atau identifikasi area yang perlu dioperasi, kita mengandalkan anatomi permukaan. Baiklah, mari kita mulai dari bagian pertama, yaitu kepala dan leher. Area ini penuh dengan landmark penting yang harus kita kuasai. Beberapa penanda utama di sini adalah tulang pipi atau os zygomaticus, tulang rahang atau mandibula, dan sternocleidomastoid atau otot panjang yang terlihat di leher ketika kita menoleh. Selain itu, bagian leher juga merupakan area yang vital untuk palpasi arteri karotis yang penting dalam mengukur denyut nadi pada kondisi darurat. Kita juga mengidentifikasi lokasi kelenjar getah bening di area leher untuk mendeteksi infeksi atau pembengkakan. Selanjutnya, kita akan membahas toraks atau dada. Landmark utama di toraks meliputi tulang sternum, tulang rusuk, dan otot pectoralis. Posisi sternum, khususnya di bagian tengah dada, menjadi panduan penting untuk menentukan lokasi jantung dan paru-paru. Saat kita memeriksa bunyi jantung atau paru-paru, kita seringkali membagi toraks menjadi beberapa ruang interkostal atau intercostal spaces. Misalnya, pada ruang interkostal kedua di sisi kiri sternum, kita bisa mendengarkan suara katup aorta jantung. Berikutnya adalah area abdomen atau perut, yang sangat penting dalam anatomi permukaan karena di sini terdapat banyak organ dalam utama. Biasanya, perut dibagi menjadi 4 kuadran besar, yaitu kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Pada kuadran kanan atas, kita bisa menemukan hati dan kantong empedu. Pada kuadran kiri atas, terdapat lambung dan sebagian besar limpa. Sedangkan kuadran kanan bawah biasanya menjadi area yang kita periksa untuk tanda-tanda radang usus buntu atau appendicitis. Ada teknik pemeriksaan penting yang digunakan di area abdomen, yaitu palpasi atau penekanan ringan untuk mendeteksi adanya pembengkakan atau nyeri pada organ tertentu. Sebagai contoh, jika kita menekan di kuadran kanan bawah dan pasien merasakan nyeri yang kuat, kita bisa menduga
adanya rasa radang usus buntu. Selain palpasi, perkusi atau ketukan juga sering digunakan untuk mendeteksi perbedaan resonansi suara dari area perut, yang bisa membantu kita mengidentifikasi adanya gas atau cairan abnormal. Sekarang kita beralih ke ekstremitas atas, yaitu lengan dan tangan. Pada bagian ini, kita memiliki landmark penting seperti olecranon atau ujung siku, humerus sebagai tulang panjang utama, dan jaringan otot seperti biceps brachii dan triceps brachii. Di tangan, tulang-tulang kecil seperti phalanx atau ruas jari dan posisi tendon di pergelangan tangan adalah penanda penting, terutama dalam tindakan medis seperti penempatan infus dan pemeriksaan denyut nadi radial. Pengetahuan anatomi permukaan pada ekstremitas atas membantu kita mengenali posisi pembuluh darah utama. Misalnya, kita seringkali meraba denyut nadi di pergelangan tangan atau mencari pembuluh darah vena untuk infus. Selain itu, pada kasus patah tulang, kita dapat memeriksa posisi anatomi yang normal dibandingkan dengan tulang yang cedera untuk menentukan jenis perawatan yang diperlukan. Kemudian, kita masuk ke ekstremitas bawah, yaitu tungkai dan kaki. Pada bagian ini, landmark utama termasuk patella atau tempurung lutut, malleolus di pergelangan kaki, dan os calcaneus atau tulang tumit. Pengetahuan tentang struktur ini sangat penting dalam pemeriksaan gangguan muskuloskeletal atau perawatan cedera pada kaki. Misalnya, penanganan pada kesleo atau patah tulang seringkali dimulai dari palpasi permukaan untuk menentukan area nyeri. Selain itu, pada tungkai, kita seringkali memeriksa area yang bisa menjadi lokasi pemasangan kateter vena pada kasus darurat, seperti pada vena savena magna di sisi dalam paha. Pengetahuan tentang anatomi permukaan di area ini juga sangat membantu dalam mengidentifikasi jenis cedera, seperti dislokasi atau fraktur, serta dalam rehabilitasi setelah cedera. Secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa pengetahuan tentang anatomi permukaan digunakan dalam banyak prosedur medis sehari-hari, mulai dari pemeriksaan fisik, diagnosis, hingga penanganan awal cedera atau kondisi kesehatan tertentu. Saya akan memberikan beberapa contoh tambahan seperti palpasi pada pasien dengan gagal jantung untuk mendeteksi edema, serta pemeriksaan pada anak-anak dengan radang amandel atau pembengkakan kelenjar getah bening. Selain dalam pemeriksaan klinis, anatomi permukaan juga sangat membantu dalam bidang bedah. Sebelum melakukan tindakan bedah, dokter bedah akan menentukan lokasi insisi dengan melihat dan meraba landmark anatomi permukaan yang penting. Dalam rehabilitasi, misalnya setelah cedera olahraga, pengetahuan anatomi permukaan juga sangat membantu fisioterapis untuk menentukan area yang memerlukan terapi, sehingga pasien bisa pulih dengan lebih cepat. Dari penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa anatomi permukaan adalah dasar yang penting dalam dunia kedokteran. Mulai dari pemeriksaan fisik yang sederhana hingga prosedur yang lebih kompleks, semuanya membutuhkan pemahaman yang kuat tentang anatomi permukaan. Jadi, itulah pembahasan lengkap tentang anatomi permukaan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memperdalam pemahaman kalian tentang struktur tubuh manusia. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mengamati penanda anatomi ini secara langsung pada tubuh manusia.
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.